Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Balakuda Indonesia ya. Ini saya perkenalkan ya, satu ekor kuda ini walaupun dia berjenis kelamin jantan, namun untuk kuda-kuda macam ini sangat kami rekomendasikan. Kenapa? Karena memang kuda-kuda macam ini adalah kuda-kuda yang memiliki ras atau darah yang cukup luar biasa ya untuk sekelas kuda sandal. Seperti apa perbedaan antara kuda sandal yang biasa dengan kuda-kuda darah ya, tetap ikuti video kami yuk. Ini pertama kali kita perkenalkan tali ya teman-teman ya. Ini baru datang dari Sumba ya. Ini Fit. Nah, ini perbedaannya ya. Pertama untuk bulunya, ini untuk kuda-kuda sandal yang memiliki darah ini biasanya untuk bulunya ini cenderung lebih halus daripada kuda-kuda sandal yang biasa ya. Walaupun teman-teman ini sering sekali untuk menanyakan kepada saya apakah ini sandal super atau bukan. Nah, ini saya juga sulit untuk menjawabnya. Kenapa? Karena bagi teman-teman di Jawa ini yang dianggap sandal super adalah sandal yang memiliki postur tinggi khusus ya, yaitu antara 35 sampai di atas itu atau di atas 140 cm dianggap sandal super. Namun untuk asumsi saya pribadi ini saya kurang sepakat, karena yang menurut saya sandal super yaitu sandal yang mempunyai ras atau keturunan kuda-kuda yang lumayan bagus ya, umumnya kuda G ataupun THP yang ada di Sumba sana. Terus untuk membedakan yang kedua, selain kita melihat bulunya lebih tipis, kita bisa melihat untuk rambutnya ya. Jadi untuk rambut-rambut kuda yang sandal-sandal darah ras bagus ini biasanya untuk rambutnya ini lebih tipis, lebih halus. Jadi kalau kita membedakannya ini paling mudah yaitu dengan cara melihat rambutnya. Ini rambutnya jauh lebih halus. Nah, ini cara-cara yang dipakai oleh teman-teman senior-senior ya yang ada di Jawa, ini melihatnya dari postur rambutnya. Terus yang kedua yaitu pola postur atau anatomi kuda ini cenderung lebih G, lebih kuda G ya. Jadi kalau kita melihat sandal itu biasanya kuda sandal itu umumnya telinganya ini tebal. Jadi kita melihatnya ini telinganya ini tebal. Nah, ini telinganya lebih tebal ini kalau kita melihat sandal. Nah, tapi kalau untuk kuda-kuda yang darah bagus walaupun kuda sandal semacam ini umumnya juga berbeda, yaitu kalau yang darah-darah yang bagus ini biasanya kita melihat telinganya ini lebih tipis ya, dan dia itu cenderung telinganya itu lebih rileks dan menantang ke depan seperti itu. Terus untuk yang ketiga kita melihatnya dari pola kakinya atau petloknya ya, petlok kukunya. Nah, ini berbeda sekali antara sandal dengan turunan-turunan kuda G ya. Kalau kita melihat sandal biasanya ini untuk kuku-kukunya ini cenderung lebih kuat ya, namun pendek. Nah, poros kukunya ini lebih pendek. Tapi kalau untuk kuda sandal yang turunan bagus, ini petloknya ini lebih panjang. Umumnya petloknya lebih panjang. Nah, ini petloknya lebih panjang, kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, ini petloknya lebih panjang. Nah, lebih panjang. Maju. Terus untuk yang keempat yaitu kita melihat kaki-kakinya ini biasanya cenderung lebih kering. Untuk kuda sandal yang turunan darah ini biasanya kakinya lebih kering. Nah, untuk teman-teman ya perlu dipahami, yang dimaksud kuda kaki kering yaitu adalah kuda yang tulang kakinya ini kelihatan, jadi dagingnya ini tipis gitu loh yang dimaksud. Jadi bukan kering karena dia kering habis mandi dikeringkan, bukan, tapi cenderung lebih tipis, kaki-kakinya ini lebih tipis daripada kuda-kuda sandal. Nah, kalau kuda-kuda sandal yang memang turunan-turunan sandal itu biasanya kakinya ini kaki basah. Kaki basah itu kelebihannya dia kuat gitu. Kalau kaki kering kelebihannya itu dia cepat. Seperti itu sih kalau kita melihatnya ya. Namun kalau bagi teman-teman yang punya pendapat yang berbeda, monggo boleh komen nanti ya.
Dan yang paling terakhir kita membeli kuda dari teman-teman kita yang amanah ya, yang dapat dipercaya tentunya, yaitu kita menanyakan langsung. Nah, ini turunannya turunan apa seperti itu. Makanya untuk penjual-penjual kuda yang amanah ini sangat diperlukan sekali. Oh ya teman-teman ya, sebelumnya saya terima kasih sekali bagi teman-teman yang sudah memesan kuda di saya demi kelangsungan channel ini ya. Memang channel ini kami peruntukkan untuk edukasi bagaimana cara kami untuk menghidupi channel ini. Tentu saja dari teman-teman yang membeli kuda dari kami, dan alhamdulillah ini hasilnya dapat kita jadikan modal atau kita jadikan energi ya untuk kita ke depannya nanti seperti itu. Kalau kita melihatnya ya lebih detail lagi ya untuk kuda-kuda darahnya yang luar biasa ini, kita untuk melihat bagian paha belakangnya ini, karena dia belum bisa disentuh ya teman-teman karena masih liar ini. Ini melihat paha ataupun dadanya ini berbeda sekali. Terus untuk lehernya juga ya teman-teman, untuk leher kuda yang rasnya memang ras super, itu untuk lehernya ini dia cenderung lebih proporsional gitu loh. Kalau sandal itu biasanya lehernya cenderung besar dan kepalanya itu besar. Jadi antara kepala dengan badannya ini enggak seimbang. Itu kalau kita melihatnya ini sepintas seperti itu ya. Umumnya kalau dipakai tunggang-tunggang biasa itu memang masih masih bagus ya. Tapi untuk kuda macam ini mempunyai kelebihan, yaitu itu dia mempunyai kecerdasan yang berbeda dengan sandal yang umum. Karena dia mempunyai kecerdasan yang berbeda, yang lebih cerdas daripada kuda-kuda sandal biasa. Untuk pelatihannya juga harus ekstra ya teman-teman ya. Untuk kuda macam ini memorinya luar biasa. Jadi kalau saat kita salah melatihnya, saat kita salah dalam pelatihannya, biasanya dia ini cenderung mempunyai karakter yang kurang pas ya, kurang pas. Jadi kita perlu pembenahan nantinya ya. Ada di video saya sebelumnya cara mengenalkan kuda ya. Jadi saat kita salah dalam perawatannya, dia juga akan cenderung salah ya, kurang pas. Terus yang kedua, dia mempunyai kekuatan yang lebih. Jadi untuk teman-teman yang nunggu gemuk dulu baru dilatih, ini saya kurang sepakat. Nah, kalau saya biasanya pintar dulu baru kita gemukkan. Jadi kita latih dulu baru kita gemukkan. Kalau teman-teman yang lain biasanya digemukkan dulu baru dilatih. Makanya dia bilang mengeluhkan kepada saya, Mas, ini kuda saya hiperaktif sekali ya, seperti itu. Jadi kalau kuda-kuda yang turunan seperti ini memang dia mempunyai kelebihan, yaitu apa? Yaitu mempunyai kecepatan dan kekuatan yang lebih daripada kuda pada umumnya. Terus kelebihan lain untuk kuda-kuda yang darah seperti ini ya, yang mempunyai keturunan, ini kelebihan lainnya apa? Yaitu dia cenderung untuk langkahnya ini lebih rapi ya, lebih rapi, dan tentu saja nantinya akan memberikan kenyamanan ya bagi penunggangnya. Nah, ini kelebihan lainnya daripada kuda-kuda yang mempunyai keturunan seperti ini. Namun perlu diketahui ya teman-teman ya, untuk kuda-kuda yang mempunyai kaki-kaki kering macam ini, dia tidak bisa untuk masa mudanya ini dilatih, diporsir, dilatih secara ekstra, ini nggak bisa. Jadi pelatihan harus sesuai dengan porsi, standar uratnya ataupun standar kesehatan dan makannya ya teman-teman. Kalau kita latihnya secara misalkan kita latihnya keterlaluan ya, keterlaluan biasanya dia kalah di bagian kakinya, biasanya kena sensor ataupun cedera permanen lainnya. Jadi bagi teman-teman kita juga perlu hati-hati ya untuk kuda-kuda muda macam ini ya. Terus bagaimana untuk mengukur kuda yang pelatihannya udah cukup atau dia berlebihan? Jadi kita mengukurnya dengan pola makan ya. Saat kita latih dan makan kuda mulai berkurang, ini tandanya kuda mulai kelelahan. Jadi untuk porsi latihannya bisa kita kurangi ya. Seperti itu teman-teman kalau kita mengukurnya. Ini bagus sekali ya langkahnya ya. Nah, ini bagus sekali ya. Putar balik, Wid. Putar. Nah, ini seperti ini teman-teman. Halus sekali ya. Ini warnanya hitam ini. Nah, warnanya hitam. Ini masih baru dilatih tali ini. Nah, ini baru hari ini kita latih tali ya. Memang sebelumnya nggak paham tali. Jadi wajar sekali seperti ini ya.
Seberapa lama untuk dia bisa dipakai mulai kuda seperti ini ya? Biasanya kalau kuda masih belu gini, dia itu cenderung lebih cepat ya untuk pertumbuhannya. Kita biasanya membutuhkan waktu hanya 6 bulan teman-teman. 6 bulan ini udah udah luar biasa, udah gede ini. Nah, ini pertanyaan yang paling sering terjadi nih, berapa tingginya nanti rata-rata ya? Ini kalau tinggi sekarang antara 115-an, kalau umur prediksi saya antara 8 sampai 10 bulan ini Mas Yan. Jadi nanti tingginya berapa kalau kita mengukurnya, kalau kuda usia 2 tahun tingginya 120, nanti mentoknya itu di antara 126 hingga 128 cm. Lah, ini usianya baru sekitar 8 sampai 10 bulan, tingginya sudah 115. Ya, ini prediksi saya sih bisa di antara 135 140 bahkan lebih ini teman-teman. Seperti itu ya. Terus untuk teman-teman yang pengen kuda gagah, ini bukan hanya tingginya teman-teman. Jadi perlu diketahui darah, postur, anatominya, terus kehalusan ini juga mempengaruhi. Jadi jangan kalau WA saya ini bisa lihat di foto profil saya ini ada kuda yang kelihatan tinggi saya tunggang. Itu tingginya hanya 135 lebih sedikit teman-teman. Jadi kelihatannya udah gagah sekali ya. Kenapa? Karena memang yang saya pakai ini adalah kuda-kuda darah. Oke, yang terakhir teman-teman ya, yang sering ditanyakan juga yaitu harganya. Untuk harga kuda-kuda darah macam ini walaupun dia jantan ini harganya juga lumayan teman-teman. Jadi di Sumba pun harganya bisa nyampe 25 kadang 20 juta 25. Kenapa? Karena di Sumba sendiri untuk kuda jantan ini cenderung harganya ini lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena untuk dipakai pacu, untuk pemakaiannya kuda jantan ini memang teruji lebih kuat, lebih awet kalau kita pakai. Kuda jantan ini kalau kita pakai kuda jantan ini jauh lebih awet daripada kuda betina. Kenapa? Saat kita punya kuda betina, dan kuda betina ini posisinya mengandung atau hamil, kita mau pakai ini kayak kasihan ya teman-teman ya. Beda dengan jantan ini kita pakai 10 tahun 15 tahun masih oke teman-teman. Untuk harga sampai Jawa, harga kisaran berapa? Kalau ini harga sampai Jawa kisarannya antara 20 juta seperti itu teman-teman. Dan edukasi yang paling penting ya, edukasi yang paling penting untuk saat ini, apakah diperlukan useran untuk kuda-kuda macam ini? Tentu saja teman-teman ya. Bagi teman-teman untuk kuda macam ini kita sebenarnya tidak membutuhkan userannya seperti apa kita nggak butuh teman-teman. Jadi kalau ada useran bagus kita anggap bonus itu aja. Tapi kalau untuk selebihnya saya lebih mempercayai darah, ras atau keturunannya daripada kita mempercayai untuk user-userannya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sudah cukup dulu ya. Apabila ada yang kurang jelas boleh bertanya ya, boleh bertanya di dalam komen di dalam video saya nantinya. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri, saya Anas Sandi Firman, alamat saya di Pujon Malang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Di PP ini jopo di anu di tali ndek. Oh tali ndek tampar ndek. Tampar ndek. Ya. Cek. Ini indukan kami ya, Joda ini yang dulu lari. Dan juga ada indukan ini hamil, insya Allah hamil 7-8 bulan. Perutnya segede ini teman-teman. Ini juga sandal ya. Nah, ini kawin dengan Citra ini. Ini dawu betina. Nah, teman-teman yang suka warna dawu ini boleh ambil. Bagus ini teman-teman. Insya Allah. Ini kuda yang habis lari di Sumba, ini kita bawa pulang untuk siapkan lari di Jawa ya. Ini Pak Romli ya, ini Pak Romli. Ini Jafir. Oke.